widzę, chyba komunikacja siadła. Coś jest nie tak. Starszy na was leci. Misiu pluszowy jeszcze. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok pasukan khusus Polandia yang sedang berada di sebuah kapal. Dan salah seorang pasukan khusus bernama Patrick memberitahukan kepada saudaranya yang bernama Fang bahwa tugas mereka adalah mengambil memori yang sangat berharga dari seorang wanita bernama Eliza yang berada di sebuah pulau. Na miejscu już czeka na nas przewodnik. Za dziewczynę jest bonus. Zrobiła dokumentację. Setibanya di tempat tujuan, mereka menemukan sepasang suami istri yang tewas di tepi pantai dan juga seorang gadis yang menatap tajam ke arah mereka. Namun seorang pria bernama Habir menjelaskan kalau mereka adalah orang baik dan dia meminta gadis ini untuk membawa mereka kepada si pembunuh orang tuanya. Yang kemudian gadis ini pun menuntun mereka ke sebuah markas yang dijaga banyak tentara sehingga baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Setelah berhasil menumbangkan beberapa orang penjaga, mereka pun menyelinap masuk ke dalam markas. Yang saat bersamaan, salah satu teman mereka disandra oleh seorang wanita yang tidak lain adalah Eliza. Fang pun berusaha menenangkan dia dan memberitahukan kalau mereka adalah orang baik yang ditugaskan untuk mengambil memori itu dari Eliza. Mendengar itu, Eliza pun mau mempercayainya dan langsung menyerahkan memori tersebut. To się nie może dostać, nie Pawła na ręce. Come with me. Namun ketika ingin keluar dari sana, mereka kembali diserang dari segala arah oleh sekelompok orang, yang mana mereka semua dibuat bingung karena orang-orang ini menyerang mereka dengan tangan kosong dan seperti tidak sadarkan diri. Harbir, okay? Okay. Lolos dari tempat tersebut, Fang melihat sekelompok tentara yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Yosif, yang mana di sana mereka terlihat sedang melakukan eksperimen yang dapat merubah orang menjadi sosok pembunuh yang sangat brutal hanya dengan menggunakan mesin. Fang pun ingin berniat menyerang mereka, namun dihalangi oleh Eliza karena jumlah mereka yang sangat banyak. Dan di saat itu juga, Fang baru sadar kalau Patrick saudaranya sedang tidak bersama mereka. Yang kemudian, Fang pun bergegas kembali ke markas untuk menjemput Patrick. Namun Patrick yang sudah terkena radiasi dari mesin tersebut, ia tiba-tiba berubah menjadi sangat brutal dan langsung menyerang Fang. Fang yang tersudut tidak punya pilihan selain menghabisi saudaranya sendiri, hingga pada akhirnya hanya dia dan Habir yang masih hidup, sementara anggotanya yang lain meninggal pada misi ini. Fang lalu menghubungi temannya yang bernama Jack untuk datang ke titik penjemputan saat ini juga. Tapi entah kenapa Eliza malah menolak pergi bersama mereka dan mengatakan kalau dia memiliki misi tersendiri. Nie jestem potrzebna. Misja wykonana. Fang yang mendengar itu pun tidak mau memaksanya dan langsung beranjak pergi dari sana bersama Habir. Namun ketika ingin menaiki pesawat, mereka kembali dikepung oleh anak buah Yosif. Setelah mendarat di Polandia, Fang malah ditahan oleh polisi Interpol dan kemudian dibawa ke ruang interogasi. Karena polisi yang bernama Mike menganggap kalau operasi yang dilakukan oleh Fang dan anggotanya adalah operasi ilegal. Namun Fang mengatakan kalau dia hanya menjalankan tugas dari atasannya. Szaleńcy z traumą urazową. Żeby pomóc swojemu koledze i przy okazji też sobie. Myślał, że to będą loty widokowe. Hingga tidak lama kemudian, Menteri Pertahanan bernama Mars datang ke sana dan dia sangat marah kepada Mike karena sudah menahan seorang pahlawan perang. Przepraszam cię strasznie za nim. Miej ich na oku. Fang lalu memberikan memori itu kepada Maros dan memberitahukan kalau Patrick meninggal pada misi ini. Namun, dia masih belum mengetahui mengapa saudaranya itu berubah menjadi sangat brutal. Mendengar itu, Maros pun menjelaskan bahwa kemungkinan Patrick terkena radiasi dari mesin yang bernama Soulcator.
Dan diketahui mesin tersebut awalnya dibuat oleh Profesor Mazur untuk menyembuhkan kanker. Namun, sekarang malah disalahgunakan oleh Jenderal Yosef untuk merubah orang menjadi pembunuh kejam. Oleh karena itu, Marus pun meminta Fang dan timnya untuk menghentikan Yosef, karena dia takut Yosef akan menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Więcej powiedziałby wam ten człowiek. Angażować się w wewnętrzne sprawy obcego państwa. Zmienił parametry urządzenia. To on... Miejscu i czasie. Karena anggotanya banyak yang tumbang pada misi sebelumnya, Fang kemudian menemui teman lamanya bernama Frankie dan juga Susan untuk meminta bantuan. Yang mana pada awalnya mereka menolak membantu Fang karena sudah lama pensiun. Namun setelah mengetahui teman mereka Patrick meninggal pada kejadian itu, Frankie dan Susan pun akhirnya mau membantu Fang sekaligus untuk membalaskan dendam kematian Patrick. Dobra, od razu drugą nogę. Musia wspomnieć. Dlaczego ja zawsze dostaję? Keesokan harinya, mereka semua pun menghadap dengan Menteri Maros untuk menerima arahan. Dan di sini Menteri Maros memberitahukan kalau Jenderal Yosef berniat ingin menjual mesin Soulcater kepada militan Afrika dan pembelinya sudah dalam perjalanan. Ale gdyby tak się zdarzyło, konsultowałem się z naszym środowiskiem naukowym. Ja dotrze tam jutro. Musimy... Oleh karena itu, Maros pun memberikan dua tugas kepada mereka. Yang pertama adalah menghabisi Jenderal Yosef beserta anak buahnya, dan yang kedua membawa Profesor Mazur dan mesinnya kembali ke Polandia, di mana Maros juga mengenalkan mereka kepada Sersan Demian yang akan membantu mereka dalam menjalankan misi ini. No widzę, chyba komunikacja siadła. Coś jest nie tak. Starszy na was leci. Setibanya di lokasi, mereka semua pun bersiap di tempatnya masing-masing. Dan Susan berhasil menghabisi dua orang tentara yang sedang berpatroli. Sedangkan Fang dan Habir yang berhasil mencegat sebuah truk, mereka menemukan Eliza dan asisten Profesor Mazur yang sedang disandra oleh anak buah Yosef. Namun Eliza menjelaskan kalau dia sengaja menyerahkan diri karena ingin menyelamatkan ayahnya yang sekarang ditawan oleh Jenderal Yosef. Potrzebujesz mnie tak samo jak ja ciebie. Yosef tam trzyma mojego ojca. Mendengar itu, Fang lalu mengajak Eliza untuk bekerja sama agar mereka bisa masuk ke markas tersebut. Yang kemudian, Fang dan timnya pun membawa truk itu dengan menyamar menjadi anak buah Yosef. Sedangkan Susan sendiri bertugas untuk mengawasi mereka dari kejauhan dengan sniper. Sementara di dalam markas, terlihat Jenderal Yosef yang sangat marah kepada Profesor Mazur karena dia tidak mau melanjutkan perbaikan mesin Soulcater. Tidak lama kemudian, Fang pun datang membawa anak dan asisten Profesor Mazur dengan menyamar menjadi anak buah Yosef. Yang mana di sini Yosef langsung menghabisi asisten Mazur dan memaksanya untuk segera memperbaiki mesin tersebut. Please. Sounds like a door clicking its ball. Dan karena Yosef mengancam akan menghabisi Eliza, Mazur pun terpaksa mengikuti keinginannya memperbaiki mesin itu. Hingga tidak berselang lama, si pembeli dari Afrika pun tiba membawa satu koper uang untuk membeli mesin tersebut. Yang kemudian Yosef langsung menunjukkan kehebatan mesin itu kepada mereka yang dapat merubah orang menjadi pembunuh yang sangat brutal. Setelah terjadi kesepakatan di antara mereka, Yosef lalu menyuruh anak buahnya untuk mengurung Profesor Mazur. Namun saat tiba di suatu ruangan, Fang pun langsung menghabisi dua orang anak buah Yosef. Chłopaki, jesteście odbiór. Fang lalu bertanya kepada Mazur, mengapa dia mau membantu Yosef melakukan semua ini. Mazur pun menjelaskan kalau ini bukan keinginannya, tapi dia ditawan dan dipaksa oleh Jenderal Yosef untuk mengikuti semua keinginan dia. Dan di tengah perbincangan mereka, Susan malah ingin menghabisi Mazur karena dia mengira Mazur juga terlibat dengan semua ini. Sobie zarobić. Nie, przecież mnie porwali. Misiu pluszowy jeszcze. Untung saja Fang dengan sigap menolongnya dan akhirnya dia mau percaya dengan Mazur. Yang kemudian Fang pun berusaha membantu Mazur keluar dari sini.
Di samping itu, Habir dan Eliza juga berhasil menghabisi beberapa anak buah Yosef. Lisa's with me. Sementara di luar, Yosef dan si pembeli terlihat sedang menaikkan mesin tersebut ke truk, yang kemudian mereka dikagetkan dengan kemunculan Fang. Namun saat Fang dan si pembeli sedang bertarung, Yosef berhasil kabur dengan membawa uang dan juga mesin tersebut. Setelah menghabisi si pembeli, Fang pun bergegas mengejar Yosef dengan motor, dan dia berhasil melompat ke mobil yang dikendarai oleh Yosef. Hingga pada akhirnya, Yosef pun tewas dan mesin tersebut berhasil mereka amankan. Namun takut jika Eliza akan ditahan oleh atasannya, Fang kemudian menyuruh Habir untuk membawanya ke rumah perlindungan. Sementara dia dan yang lain akan kembali ke Polandia untuk menyerahkan Mazur dan juga mesin itu kepada Menteri Pertahanan Maros. Dobra robota. Malam harinya, mereka pun tiba di markas tentara, dan Fang langsung menyerahkan Mazur dan mesin tersebut kepada Maros. Namun yang tidak ia sadari, rupanya Maros hanya memanfaatkan Fang dan timnya untuk merebut mesin itu dari Jenderal Yosef. Karena ternyata dia sendiri ingin menggunakan mesin tersebut untuk kepentingan militer. Hingga saat dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Fang, polisi Mike datang ke sana sehingga terjadilah baku tembak. Di tengah kekacauan, Frankie berusaha mengambil mobil dan mereka berhasil membawa Fang yang terluka kabur dari sana. Namun sialnya, Jack teman mereka tertembak oleh Demian. Saat sadar, Fang sudah berada di rumah sakit dan Susan memberitahukan kalau dia tidak sadarkan diri cukup lama. Sementara Habir dan Eliza yang berada di tempat persembunyian, mereka tiba-tiba mendapatkan telepon dari polisi yang menyuruhnya untuk kembali ke Polandia. Saat di kantor polisi, Fang melihat Menteri Maros yang sedang melakukan konferensi pers dan malah menuduh terorislah yang telah menyerang mereka. Sehingga Fang yang mendengar itu pun semakin dibuat murka terhadap Menteri Maros. Setibanya di Polandia, Eliza memohon kepada Fang agar dia membebaskan ayahnya yang sekarang disandra oleh Menteri Maros. Fang pun berjanji akan membantunya dan mereka berdua nampak saling menyukai. Yang saat bersamaan, polisi Mike muncul di sana dan mengajak mereka untuk melacak keberadaan Menteri Maros. Hingga dengan bantuan Eliza, mereka pun akhirnya mengetahui kalau ternyata Menteri Maros sekarang sedang bersembunyi di sebuah pabrik. Jest. To jest jakaś fabryka. Malam harinya, Fang bersiap menyerang tempat tersebut, dan dia malah menolak diberi bantuan sebab dia lebih suka bekerja sendiri. Yang kemudian, ia pun berhasil menyelinap masuk ke tempat itu dengan bersembunyi di bawah truk. Nie zesrajcie. Fang pun berhasil menghabisi beberapa orang penjaga yang saat itu sedang bermain kartu di ruang kendali. Dan dari kamera CCTV, dia juga menemukan keberadaan Profesor Mazur yang saat itu sedang mengkalibrasi mesin tersebut. Ty go zabiłeś. Fang berhasil menghabisi 2 orang penjaga dan meletakkan bom di mesin tersebut untuk ia hancurkan. Namun saat ingin membawa Mazur pergi dari sana, mereka kembali diserang oleh Demian yang tidak lain adalah tangan kanan Menteri Maros. Meski dengan susah payah, Fang akhirnya berhasil menghabisi Demian.
Namun Profesor Mazur sendiri memutuskan untuk bunuh diri dengan bom demi menghalau tentara yang ingin menyerang Fang. Setelah kejadian tersebut, Menteri Maros menghubungi Fang dan mengajaknya untuk bergabung bersamanya. Karena jika tidak, maka dia akan memberitakan kejadian ini kepada media dan Fang akan ia tuduh sebagai teroris yang membuat kekacauan. Namun yang tidak dia sadari, ternyata perbincangan mereka tersebut telah disadap oleh polisi, yang pada akhirnya polisi pun memiliki bukti atas kejahatan Menteri Maros. Beberapa hari kemudian, warga pun melakukan demo hingga masuk ke kantor Menteri Maros karena semua kejahatannya sekarang sudah terbongkar. Maros pun berusaha kabur dan dijemput dengan mobil. Namun ternyata sopirnya itu adalah teman Fang yang kemudian ia membawanya ke suatu tempat untuk dihabisi. Di akhir film, terlihat Habir membawa Fang bertemu dengan Eliza di tempat persembunyian dan mereka pun saling menatap satu sama lain. Setelah itu, film pun berakhir. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film yang dapat kami sajikan. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.